Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Jamur Windu. Nah, kali ini saya ingin sedikit berbagi SOP kerja produksi backlog di Jamur Windu, atau tata-tata cara kerja produksi backlog di Jamur Windu. Apa aja? Terus tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Dan kalau bisa diaplikasikan ke produksi teman-teman, monggo diaplikasikan. Yang pertama, Jamur Windu selalu mengayak serbuk. Dari bagor naik ke atas, diayak. Tapi langsung dicampur dengan gamping atau kapur. Di atas itu satu bagor, langsung dicampur dengan gamping. Nanti hasil pengayaan serbuk yang sudah diayak itu seperti ini, Mas. Seperti ini, Mbak. Oh, lembut, halus, apik. Dan sampahnya itu seperti ini. Ini yang biasanya merusak alat-alat lanjutan atau merusak alat-alat lanjutan. Nah, ini serabut-serabut kecil seperti ini. Serabut-serabut kecil seperti ini bisa kita pisahkan. Manfaat pengayaan yang pertama itu menambah kualitas backlog. Kok bisa menambah kualitas backlog? Iya. Nanti untuk pencampuran air, pencampuran nutrisi itu bisa lebih rata. Yang kedua, untuk pengepresan bisa padatnya itu bisa maksimal. Yang ketiga, itu serbuk itu benar-benar habis. Nantinya nutrisi serbuk itu benar-benar habis untuk perkembangan jamur. Itu manfaat yang saya rasakan. Dan pekerjaan nanti lebih mudah. Oh, sama ini. Nanti kalau di penyetiman itu matangnya lebih merata atau lebih maksimal. Karena apa? Karena tidak ada itu serabut-serabut kecil itu. Kalau biasanya belum diayak kan ikut masuk. Nah, itu biasanya kurang matang di situ itu. Itu menurut dan pengalaman saya. Oke. Monggo kalau mau diaplikasikan, kalau belum punya alat yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan ayaan pasir. Nanti gantung dan digoyangkan. Goyangkan maju mundur gini. Dulu saya seperti itu. Contoh backlog yang sudah dibungkus ya, serbuk yang sudah dibungkus. Tuh, wapi, mulus, bagus. Ini tampilannya juga menarik. Nah, tampilan juga menarik, bisa menambah minat para pembeli. Begitu. Oke teman-teman, setelah pengayaan usai, kita memasuki tahap pencampuran atau mixer. Kita memasuki tahap pencampuran atau mixer. Nah, seperti ini. Ini seperti biasa menggunakan katul 3 kilo. Nanti ada tambahan sedikit nutrisi. Nah, untuk nutrisi yang lain-lain nanti bisa dibahas di part berikutnya. Nah, ini campuran pertama, kita tes. Kita tes terlebih dahulu kadar airnya. Nah, diperas seperti ini. Diperas seperti ini. Bentar. Nah, ini tidak keluar airnya. Oke. Tapi sudah basah. Dan kita
menggunakan plastik 18 ya, plastik 1835. Plastik 1835 kita geduk dulu. Teknik geduk dulu, nanti kita timbang untuk mengetahui kadar air dan bobot yang kita inginkan. Geduknya Din. Nah, cara mengetes kadar air seperti ini dan mengetes berat. Pencampuran pertama kalau bisa langsung dites ya. Nah, seperti ini, Mas. Lah punya sampean wis alat semua. Oke. Memang menggunakan alat semua itu tujuan saya untuk kualitas lebih bagus dan ketika tim bekerja itu lebih mudah. Tim bekerja lebih mudah, kualitas lebih bagus. Terus untuk ketelitian kita, ketelatenan kita itu bisa dibantu dengan alat. Karena kalau semuanya manual, kadang manusia juga lupa, ada yang lelah, seperti itu. Nah, ini kita mau tes berat. Tes berat. Oke, kita mau tes berat atau tes kadar air yang ada di serbuk. Nah, maaf belum fokus. Nah, tes berat dan kadar air di serbuk. Tujuannya apa kalau untuk dites berat? Nah, saya kalau mengetes backlog itu seperti ini. Ini kita padatkan terlebih dahulu, paling padat. Nanti kita timbang. Oke. 140 berarti kurang 2 on. Nanti ketika sudah dites seperti ini, itu kadar air yang ada di dalam serbuk itu sama semua. Kok bisa sama semua? Ya, bukan tentang berat backlognya berapa, tapi kita harus menentukan kadar air yang tercampur dalam serbuk sehingga meminimalisir kematian bibit setelah diinok. Seperti itu. Ini nanti Oke teman-teman, setelah tadi kita menentukan kadar air yang ada di dalam serbuk, nah, saya ingin memperlihatkan takaran biar kadar air itu tetap sama, atau caranya biar tetap sama. Serbuk itu menggunakan takaran ember, air itu menggunakan takaran gayung. Jadi kita bisa mencari ketika kurang sekilo, kita kurang seon, nanti ditambahi setengah gayung. Ketika kurang 2 on, ditambahi 1 gayung, seperti itu. Kenapa kok harus ditakar kadar airnya? Karena untuk mensukseskan kehidupan bibit setelah diinokulasi. Yang saya alami dan kebanyakan rata-ratanya kalau air terlalu banyak di dalam serbuk menimbulkan kematian atau terkadang belang, seperti itu. Nah, terus kalau saya itu kadar air itu juga menentukan di mana akan ditaruh backlog. Kalau di daerah dingin ya kadar airnya tidak terlalu banyak. Kalau di daerah panas ya kadar airnya yang semaksimal mungkin, seperti itu. Karena beda tempat, beda treatment atau beda penanganan. Nah, campur. Dulu ketika saya belum menemukan teknik atau belum belajar teknik yang penimbangan kadar air seperti tadi dan menggunakan penakaran, itu terkadang satu backlog sudah bobotnya 1,3. Padahal backlog itu miur-miur atau nggak pasek. Nah, dan itu juga banyak log yang belang, banyak bibit yang mati. Ya, ternyata faktor utamanya itu adalah kadar air. Kadar airnya terlalu tinggi, seperti itu. Jadi mempercepat pembusukan backlog. Oke, sudah jelas teman-teman, seperti ini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan bisa
taruh di kolom komentar. Oke, setelah pencampuran mixer selesai, waktunya tahap pengomposan atau pasteurisasi. Ini biasanya saya diamkan semalam dan besok baru masuk tahap pengepresan. Nah, caranya seperti ini. Serbuk ditumpuk yang sudah dicampur ditutup dengan terpal. Manfaat pengkomposan ya untuk mempercepat pelapukan ketika disetim, membantu pelakukan pelapukan ketika disetim atau disterilisasi. Seperti itu. Mungkin itu saja. Bisa bertemu lagi besok di channel yang sama, Jamur Windu, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan yang mau mencontoh, silahkan monggo. Sekian, terima kasih.